Halo, selamat siang teman-teman trader gold. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Bimar Pradana yang akan nemenin kalian di segmen mapping dan analisis market gold untuk 1 minggu ke depan ya. Dan sekilas info aja ya teman-teman, saya udah punya sertifikat wakil penasihat berjangka dari Bapepti. Ini sertifikatnya bisa kalian lihat di layar ini ya. Pengalaman trading saya sendiri sudah sekitar 15 tahun, berawal dari trading forex di tahun 2010. Kemudian di sekitar tahun 2019 saya juga mulai masuk ke instrumen cryptocurrency dan juga gold. Nah, pada channel YouTube Synergy Research ini, saya yang bakal nemenin kalian belajar seputar edukasi trading CFD ya. Harapannya semoga teman-teman bisa dapetin insight market yang akurat dan makin paham cara baca peluang di market. Jadi jangan lupa untuk terus stay tune ya. Sekarang mari kita langsung lihat chart gold berikut ini. Di hari Rabu kemarin pada tanggal 8 Juli, kita sudah buat video analisa dan mapping gold ya. Dan analisa kita masih bekerja dengan sangat baik. Harga gold sempat bergerak turun ke area demand minor warna hijau yang sudah kita gambar kemarin dan harga memantul naik sejauh 1100-an pips. Ini artinya bahwa analisa dan mapping yang sudah kita buat pada video hari Rabu kemarin masih bekerja dengan sangat baik ya. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa menutup sesi tradingnya dengan profit yang maksimal. Nah teman-teman, saya udah gambar untuk level dan area-area penting di gold ini untuk 1 minggu ke depan ya. Tapi sebelum kita membahas charts berikut ini, saya mau bahas dari time frame yang lebih besar dulu ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman bisa lihat di time frame weekly berikut ini ya. Nah ini saya zoom in ya. Di video analisa dan mapping gold sebelumnya ya, saya udah suruh teman-teman untuk gambar area-area ini yang ada di time frame weekly ya. Ini bisa menjadi area-area penting kita juga di time frame yang lebih gede ya teman-teman. Tapi di sini saya ulangin lagi aja ya. Mungkin teman-teman belum menonton video analisa gold di hari Rabu kemarin. Jadi saya minta teman-teman untuk gambar area ini ya di time frame weekly. Yang pertama ini ada di kisaran 3994.04 sampai 4255.24 ya teman-teman. Jadi ini adalah area sideways yang ada di range ini ya teman-teman. Kemudian untuk area sideways yang bagian atas ada di kisaran 4464.09 sampai 4828.12 ya. Jadi di sini area sideways sebelumnya. Kemudian area sideways di atasnya lagi di kisaran 5082.57 sampai 5324.16 ya teman-teman. Dan untuk area sideways yang kecil ini based on time frame daily ya teman-teman. Nah ini saya pindah ke time frame daily, jadi gold sempat sideways di sini ya, di sebelah kiri sini. Areanya di kisaran 3883.99 sampai 3817.48. Dan kemudian untuk area sideways terjauh ya di time frame weekly itu ada di kisaran 3440 sampai 3195.98 ya teman-teman yang ada di sini. Nah jadi fungsinya area-area sideways ini bisa teman-teman jadikan sebagai area penting ya yang bisa teman-teman perhatikan. Nah kalau teman-teman perhatikan ya chart gold saat ini dia sedang bermain di area sideways yang di sini ya, yang sudah terbentuk di sebelumnya. Kemudian kan harga trending naik dan ketika harga kembali lagi retrace ke area sideways ini dan ini direspect ya oleh area ini, harga memantul naik 7.800-an pips. Kemudian ketika harga masuk lagi ke area sideways ini sampai ke lower areanya, ini harga direspon lagi ya, bergerak naik sekitar 3.500-an pips. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi harga sempat seperti mau breakout ya dari area ini tapi gagal. Ini teman-teman bisa perhatikan dengan jelas di time frame daily. Nah di time frame daily ini cuman buntut-buntutnya aja ya teman-teman yang keluar dari area ini. Tapi body candle-nya tetap bermain di dalam area ini ya teman-teman, dan harga ini sempat memantul-mantul naik ya di sini di lowernya. Yang di sini naik sekitar 1.300-an pips, kemudian yang di sini naik sekitar 2.600-an pips ya teman-teman. Dan kemarin sempat harga turun lagi mendekati lower area ini dan harga naik lagi sekitar 1.100-an pips teman-teman. Maka dari itu area ini sangat penting sekali. Nah kemudian kita mau lihat struktur marketnya ya teman-teman, mulai dari time frame weekly dulu ya. Di time frame weekly ini untuk arah trennya masih cenderung turun ya teman-teman, di mana harga selalu membentuk lower high ya, yang titik warna merah ini ya, dia membentuk lower high. Dan struktur market di time frame weekly belum membentuk higher high dan juga higher low ya teman-teman. Jadi kalau ada kenaikan harga di time frame weekly ini sifatnya hanya sekedar koreksi saja. Dan untuk level lower high terdekat itu ada di kisaran ini teman-teman, 43
82.91 ya. Jadi level ini perlu kita perhatikan kalau nanti harga gold bergerak naik ke atas ya teman-teman. Nah ini saya tandain ya dengan garis hitam putus-putus. Teman-teman bisa tandain juga level ini. Ini adalah key level. Kemudian kita turun ke time frame daily. Nah ini key levelnya di time frame weekly tadi ada di sini ya. Ini juga perlu teman-teman tandain. Nah, kalau kita lihat di time frame daily, ini sebenarnya struktur marketnya juga masih cenderung bearish ya, teman-teman, dan belum terbentuk struktur higher high dan juga higher low. Tapi di sini ada satu level yang perlu teman-teman perhatikan. Ini saya zoom in ya. Jadi level high yang ada di sini 4202.11 ya, teman-teman. Jadi kalau high ini bisa di break harga naik, maka arah trennya di gold ini berubah menjadi tren naik ya teman-teman. Karena struktur marketnya sudah membentuk higher high dan juga higher low. Dan ini adalah level krusial ya, 4202.11. Kemudian kalau kita turun ke time frame H4 ya teman-teman, ini untuk arah gold saat ini mulai cenderung naik ya. Karena di sini sudah mulai membentuk higher low dan juga higher high teman-teman. Jadi kalau harga gold turun ke bawah sini, ini teman-teman bisa mencari opsi buy-nya dulu ya teman-teman. Buy-nya bisa sedekat mungkin dengan higher low yang paling dekat ya teman-teman. Ini ada di kisaran 4053. Di sini juga ada demand area ya teman-teman. Saya coba shape dulu ya. Nah di shape warna hijau ini adalah demand areanya ya di kisaran 4064.60 sampai 4080.02 ya teman-teman. Kira-kira di sinilah demand areanya. Tapi kalau kita lihat pergerakan gold ya dalam beberapa waktu terakhir, ini sebetulnya hanya bergerak sideways aja ya teman-teman, di dalam range yang warna shape abu-abu ini ya. Jadi dia bolak-balik masih di dalam area sideways sebelumnya yang kita gambar di time frame weekly tadi teman-teman. Sekarang kita turun ke time frame H1 ya teman-teman untuk mengintip time frame yang lebih kecil. Ini kecenderungan arahnya masih cenderung naik sebetulnya di time frame H1 ya, karena struktur marketnya masih naik. Tapi ada satu hal yang perlu teman-teman perhatikan di sini ya. Ini saya coba zoom in. Jadi di sini dia sudah membuat setup turun ya, teman-teman. Di mana ini high terakhirnya di sini. Kemudian di sini ada lower high dan di sini ada titik low ya, teman-teman. Dan kalau titik low ini nanti di breakout ke bawah, maka secara time frame H1 struktur marketnya sudah mengarah turun ya teman-teman, karena harga sudah membentuk low yang lebih rendah daripada low sebelumnya ya teman-teman. Jadi sudah terbentuk pattern lower high dan juga lower low di time frame H1. Nah, ini level low atau level support yang perlu teman-teman perhatikan. Ini ada di 4108.61 ya. Nah ini harga sedang menuju ke low ini. Kita lihat nanti apakah ini akan di break atau enggak. Jadi kalau ini di break, maka opsi sell berdasarkan time frame H1 ini terbuka ya teman-teman. Jadi kalau harga nanti turun ke bawah seperti ini, kemudian nanti ada retracement dulu ke atas. Nah di area ini teman-teman bisa mencari opsi sell-nya ya, karena based on time frame H1 ini arahnya sudah mulai turun ya. Jadi kalau harga naik ini kita bisa asumsikan cuman sekedar koreksi dan kemungkinan harga bisa mantul turun lebih jauh lagi. Kira-kira seperti itu ya untuk pola pikirnya teman-teman. Nah, kemudian di time frame ini juga ada beberapa area penting yang perlu teman-teman perhatikan ya. Di bagian atas ini ada area supply minor yang warna hijau yang ada di kisaran 4180.74 sampai 4202.11. Ini juga kalau harga gold naik sini, ini bisa digunakan untuk mencari opsi sell-nya ya teman-teman. Dan untuk area supply selanjutnya di kisaran 4221.10 sampai 4255.24 ya. Di sini ada area supply yang di sini juga ada pola drop base drop ya teman-teman, drop base drop ya. Jadi ini adalah area supply-nya. Dan kemudian di atasnya lagi juga ada area supply mayor di kisaran 4329.36 sampai 4382.51 ya. Ini juga bisa teman-teman gunakan untuk mencari open posisi sell-nya. Dan buat teman-teman yang mau mencari peluang entry buy, itu yang saya bilang tadi ya, di time frame H4 di sini ada area demand minor ya. Dan di sini juga ada candle momentum naik ya teman-teman. Jadi kalau harga turun ke sini, ini potensinya gede kalau harga bisa memantul naik dulu teman-teman di area ini. Kemudian area demand selanjutnya di bawahnya lagi 4035.78 sampai 4013.48 ya. Dan kemudian untuk area demand yang terakhir ini di kisaran 3987.73 sampai 3960.72 ya teman-teman, dimana kalau kita lihat pergerakan gold sebelumnya dia selalu tertahan di area ini ya teman-teman.
Yang pertama di sini, kemudian harga turun, kedua tertahan di sini, dan dia turun lagi yang ketiga tertahan di sini ya teman-teman. Jadi kalau harga gold turun ke sini, mungkin ini bisa jadi pijakan entry buy kita ya. Tapi tentunya kalau misalnya gold turun masuki area yang di bawah ini teman-teman, demand atau supply ya, itu teman-teman jangan langsung klik entry buy ya, tapi teman-teman lihat dulu rejectionnya di area ini. Untuk rejection teman-teman bisa turun ke time frame 5 menit ya. Nah sekarang teman-teman perhatikan ya, ketika harga gold dari atas bergerak turun dan mulai memasuki area demand di sini. Jadi ketika candlenya lagi bergerak turun, teman-teman jangan langsung entry buy dulu ya ketika memasuki area ini. Teman-teman intip di time frame 5 menit. Nah ini yang warna biru ini adalah area demand di time frame H1 yang sudah kita tandain tadi ya teman-teman. Dan di sini kelihatan ya kalau ada rejection, candle warna orange ini, kemudian di sini ada bullish engulfing ya teman-teman. Dan kemudian ada candle bullish satu lagi ya. Ini artinya teman-teman bisa gunakan ini sebagai sinyal entry buy di sini ya teman-teman, dengan stop loss di bawah dari area demand yang sudah kita gambar ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman gambarnya, kalau saya zoom ini ya, ini paling nggak kalau ada candle bearish kemudian ada candle bullish, berikutnya ini kan bullish engulfing sebenarnya. Nah cuman ini perlu dikonfirmasi satu candle lagi bullish lagi, yang mana close candlenya ini bisa di atas dari high dari candle bearish yang berikut ini ya teman-teman. Nah kalau artinya dia sudah memakan ini bisa kita confirm sebagai sinyal entry buy, artinya bahwa buyers mulai masuk lagi di area ini teman-teman. Kira-kira seperti itu ya untuk penggunaan konfirmasi entry di time frame yang lebih kecil. Tapi nanti mungkin akan saya buatin video khusus ya teman-teman untuk belajar cara ini. Jadi stay tune terus aja di channel ini dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar nggak ketinggalan info edukasi selanjutnya. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu aja ya untuk video mapping dan analisis gold untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold ini. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye bye guys. Thank you.